nyari mudah, ndak mau susah. Orang yang ndak, kita hari ini saya bilang tadi nyari mudahnya saja. Ya itu ilustrasinya orang main game. Kalau dulu main game itu untuk naik level itu ya berjuang mati-matian. Kalau sekarang anak-anak itu pengen naik level ya beli. Iya kan, siapa ya kalau main game ingin naik level harus beli. Sudahlah, beli saja nanti level atas terbuka sendiri. Ngapain capek-capek berjuang. Jadi yang uangnya banyak ya levelnya tinggi. Dan itu yang punya game ya ngerti gimana caranya kamu sampai di titik terpaksa beli. Saking penasarannya sampai kamu terus beli itu facial. Jadi nyari gampangnya. Yang ilustrasi kanan itu foto. Kalau zaman dulu kan orang foto-foto itu ya capek kan bikin acting ini, acting itu ya. Kalau sekarang foto itu ya santai saja. Jadi orang hari ini nyari mudahnya saja. Tidak mau dibikin susah. Dengan segala fasilitas tadi yang dipegang. Masak ngapain sih? Capek-capek masak. Bumbu jadi ada. Bahkan yang sudah berupa masakan ya ada. Jadi kalau dulu yang putri-putri itu mesti gelisah. Saya tidak bisa masak, saya tidak bisa. Tapi sekarang santai aja ngapain. Pengen bumbu apa di mall ada semua. Bahkan tidak harus dalam bentuk bumbu yang dalam bentuk makanan jadi ya banyak. Bahkan mungkin lebih murah kalau beli daripada masak sendiri. Nah, jadi facility. Peradaban hari ini dengan fasilitas popnya membuat orang ogah susah. Tidak mau kesulitan. Dan ini ya kita harus hati-hati. Generasi yang tidak mau sulit, itu generasi yang susah diajak berjuang. Jadi ya tidak tahan banting. Mengalami kesulitan sedikit saja dia akan teriak. Ya. Tapi ya situasi mendorong kita ke sana. Facilitas. Menetap diam. Budaya pop hari ini sering membuat kita kurang gerak. Jadi membuat kita diam. Kalau dulu itu kan gambarnya. Orang main sepak bola itu ke lapangan. Sekarang anak-anak kita itu main sepak bola yo di HP, di laptop, di PS. Tidak ada geraknya. Makanya itu di gambarnya kalau zaman dulu TV-nya yang gemuk, besar, orangnya kurus. Kalau sekarang dibalik. TV-nya flat semua, orangnya yang gendut. Kenapa? Kurang gerak. Jadi ini kemarin 2 tahun terakhir ini kan kita pandemi. Segala pekerjaan fisik kita tempuh online. Nah ini kita kena penyakit ini, sedentarisme. Penyakit menetap, kurang gerak. Apa saja kita lakukan online kan hari ini. Mau makan kita tidak perlu ke warung, tinggal ngeklik GoFood, Shopee Food, datang sendiri ke rumah. Mau belanja, dulu belanja lumayan ada jalan-jalannya di mall. Sekarang juga tinggal klik datang sendiri. Apa yang tidak? Segalanya tidak pakai gerak sekarang. Bahkan di toilet pun sekarang airnya keluar sendiri. Kita tidak perlu nyeduk. Tidak perlu. Bayangkan itu. Yang itu kan yang membuat kamu susah itu kan kadang-kadang itu. Sudah terbiasa nyeduk, sekarang tidak ada ciduknya. Akhirnya keluar toilet basah semua. Itu budaya kita itu kan. Itu sedentarisme. Kita kurang gerak hari ini. Budayanya ya budaya laptop, budaya gadget. Generasi rebahan kita hari ini. Isinya ala Pak, mau ditempuh dari rumah saja bisa ngapain. Kuliah ya bisa online. Apa yang nggak bisa online sekarang? Ngaji ya online. Yang ngaji HP kita, kitanya ya tidur. Jadi apa-apa sekarang kita nggak gerak. Wong yo sedekah ke sesama tetangga itu sekarang tinggal diklik saja sudah sedekah. Tidak pakai diantar. Oke ya. Jadi peradaban yang sedentary, peradaban yang kurang gerak. Ini problem. Kemudian ada lagi parsimoni. Parsimoni itu nyari.
enaknya saja, nawar apapun itu. Jadi cara berpikir daripada itu model parsimoni. Jadi daripada begini mending begitu. Itu generasi hari ini begitu. Daripada capek-capek kuliah langsung ke kampus, mending online saja, Pak. Nanti begitu online, Pak, daripada kuliah online kayak gini kita sulit paham, ayo luring saja, Pak. Oh, generasi nawar terus. Jadi kalau diikuti selalu ditawar, meskipun apapun yang ditawarkan. Itu kalau di situ kan contohnya, wah enak sekarang bisa ngirim WA, enggak perlu lagi nelpon. Tapi terus daripada capek-capek nulis ya mending nelpon. Nanti begitu nelpon, ngapain kamu capek-capek nelpon, mau nulis saja kan lebih mudah. Generasi penawar. Jadi parsimoni, serba ingin mudah, jadi apa saja ditawar. Misalnya ya, kayak ngaji gini, gimana kalau ngaji ini kita tambahi jadi 3 jam. Janganlah Pak, 2 jam cukup, 1 jam lebih bagus. Misalnya, misalnya saya kurangi ya gitu, kalau besok 1 jam ya, Pak ternyata 1 jam tidak enak, balik 2 jam saja lah Pak, bila perlu 3 jam. Dan itu gaya hari ini. Jadi kalau diberi tugas nawar, tidak diberi tugas, minta tugas. Nah ini parsimoni. Nah itu generasi hari ini. Jadi efek dari pop culture. Makanya ada apa saja sekarang jangan kaget, dikritik. Jadi ada orang baik dikritik pencitraan. Ada orang jelek apalagi. Jadi ada orang jujur dianggap kuno, lugu. Tidak ngerti situasi. Ada orang tidak jujur apalagi. Jadi ini generasi yang nyari enak dan gampangnya saja. Nah itu parsimoni. Kemudian ya tentu saja effortless. Effortless itu generasi hari ini itu kurang usaha. Karena apa? Fasilitas. Itu coba gambar yang kiri itu kalau dulu antara mendengarkan musik, nonton film, chatting, baca berita, bermain alat musik, itu aktivitas yang beda-beda. Kalau hari ini semuanya bisa di depan laptop, depan komputer. Jadi itu yang disebut effortless. Cukup pegang satu aplikasi, kamu bisa apa saja. Bayar, kamu bisa beli, kamu bisa utang, kamu bisa macam-macam. Itu namanya effortlessness. Inilah gambaran pop culture hari ini. Jadi budaya yang kalau hari ini itu isinya apa? Membuat orang mencari mudahnya saja, mencari enaknya saja, dan itu difasilitasi oleh para produsen budaya. Nilai-nilai sekarang terbolak-balik. Jadi dunia maya misalnya beda dengan dunia nyata. Kalau dulu sharing is caring, sekarang tidak boleh. Sharing itu ilegal. Beda kan rumusnya. Kalau dulu memberi itu sesuatu yang mulia. Kalau sekarang membeli harus izin dulu. Kalau tidak ilegal. Nah ini contohnya. Ada banyak nilai yang berubah. Jadi yang kadang-kadang kalau kita cermati ada yang dulu baik, tapi begitu masuk dunia maya tidak baik lagi. Situasinya sudah berbeda. Jadi kalau dulu misalnya eh, kita sedang ulang tahun misalnya, terus teman-temannya diundang ke rumah datang, itu kan dianggap wah luar biasa. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi begitu. Sudah ada dunia online. Nggak, nggak butuh lagi yang hura-hura, yang rame-rame. Nilainya beda. Dulu kalau Idul Fitri harus dari rumah ke rumah untuk salaman, minal aidin dan lain sebagainya. Sekarang cukup ngirim gambar, ngirim nil. Ya, jadi
Ngirim meme, ngirim wah nanti foto sak keluarga dikirim, di-share kemana-mana dan lain sebagainya. Tidak salah, tapi memang nilainya yang berubah. Jadi ada banyak tata nilai yang berubah. Dulu misalnya kalau ingin ketemu dosen itu zaman saya nunggu di depan ruangannya dosen. Bisa dari pagi sampai siang sampai sore. Itu pun dosennya tidak mesti ngantor. Kadang-kadang dosennya datang tiba-tiba, besok ya saya ini baru ada acara. Wah, sudah ditunggu pagi sampai sore. Ketemu tiba-tiba tidak mau ditemui, maunya besok. Dulu tapi. Kalau sekarang mahasiswa tinggal WA. Pak, besok saya mau ketemu, saya tunggu Bapak di kantor jam 9. Jadi sekarang beda kayaknya. Tapi nah itu yang disebut redefining values. Nilainya beda. Ada banyak hal yang berubah. Mungkin ekspresi ketaatan, ekspresi ketawaduan, ekspresi keakraban, ekspresi cinta sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Oke, baik. Ada lagi superficiality. Superficiality itu ya kedangkalan, kurang dalam. Ya contohnya tadi ya yang ulang tahun, ndak ketemu-ketemu saling mengucapkan doa, ya wis kalau kita ulang tahun malah sibuk jawab ucapan selamat ulang tahun di WA. Terus kita yang sebagai teman merasa aku kan teman yang harus mengucapkan dong, akhirnya semuanya copy paste mengucapkan selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Nanti yang ulang tahun malah repot jawab satu-satu. Ya terima kasih, terima kasih. Nah, ya, ya jadi kurang intim. Nah, istilahnya superficial, dangkal. Ada banyak hal dalam ranah komunikasi kita hari ini yang superficial. Tambah dangkal kita. Kita kurang dalam. Kadang-kadang komunikasi tidak mikir makna komunikasi, yang penting ngomong saja. Karena kalau tidak ngomong kita khawatir dianggap tidak ada. Nah, ini yang disebut superficial. Situasi hari ini begitu. Oke, saya mulai di sini. Ada 4 hal yang mempengaruhi perilaku moral kita. Jadi ini secara psikologis ya. Yang pertama apa? Sensitivitas moral. Kepekaan moral. Orang itu beda-beda kepekaan moralnya. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik atau menyakiti yang lain atau menyusahkan yang lain, tapi dia tidak sadar juga. Nah, itu nanti hubungannya dengan kepekaan moral. Ada orang yang sebenarnya yang dilakukan masih normal saja kok, tapi dia tidak enaknya luar biasa. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan moral. Kamu peka enggak sih kalau yang kamu omongkan itu menyakiti? Nah, itu kepekaan. Saya mau tanya temanku ini sudah punya pasangan apa belum ya? Tapi kalau tak tanya tersinggung enggak ya? Nah, itu berarti kamu punya level kepekaan sendiri. Atau jangan-jangan kalimatku tadi menyakiti dia. Nah, itu hubungannya dengan kepekaan. Kalau kamu sering jadi orang tidak enakan, mudah sungkan, mudah segan terhadap sesuatu, itu kemungkinan hubungannya dengan sensitivitas moral ini. Nah, ini menentukan perilaku moral. Kalau kalian tidak enak itu kan terus mulai remnya diefektifkan. Tidak ingin lagi menjelajah atau ngejar-ngejar informasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Dan ini setiap orang pastinya beda-beda. Ada yang sangat sensitif, ada yang tumpul sama sekali. Nah, yang kedua, penilaian moral. Kalau ini hubungannya dengan kecerdasan. Penilaian moral itu nanti nyambungnya dengan keputusan moral. Saya harus melakukan ini apa melakukan itu ya.
yang ini lebih baik, yang itu kurang baik. Saya milih yang lebih baik saja. Ini penilaian moral. Pikiran main. Saya habis dimaki-maki orang ini. Enaknya saya balas maki-maki, saya diamkan saja, atau saya jelaskan baik-baik, atau saya rangkul dia. Ini kan pertimbangan-pertimbangan moral. Ah, itu pikiran yang main. Kalau sensitivitas tadi mungkin kepekaan, perasaan. Tapi penilaian ini banyak berhubungan dengan pikiranmu, akal. Ada yang menyebutnya pertimbangan moral. Pertimbangan itu berarti mempertimbangkan, menimbang-nimbang. Enaknya ini atau itu ya. Ini harusnya saya bersopan-sopan ke dia atau saya lugas saja ngomong apa adanya. Ini pertimbangan moral. Oke, jadi pikiranmu dipakai. Jangan dikira kalau moral itu tidak pakai mikir. Dulu pernah kita bahas satu sesi kecerdasan moral, kecerdasan etik, dan berpikir etik. Oke, kalau tiba-tiba kalian misalnya ya sedang enak-enak ngaji gini terus teman-teman teman yang ada di sebelahmu batuk terus misalnya. Ayo kamu melakukan apa? Kamu hibur dia, kamu keluar ngambilkan minum, jangan-jangan dia memang eh, butuh air, atau kamu hibur saja atau kamu doakan saja. Ya Allah, semoga temanku tidak batuk-batuk lagi. Apa begitu saja? Apa yang kamu lo itu kan pikiranmu kerja. Jadi itu yang disebut penilaian moral. Nanti ini berhubungan dengan keputusan moral. Oh, ini yang saya pilih. Nah, yang kedua itu. Jadi moralitas seseorang itu berhubungan dengan sensitivitasnya, berhubungan dengan kecerdasannya. Yang ketiga juga berhubungan dengan motivasinya. Dorongan dari dalam dirinya untuk berbuat baik, untuk milih yang lebih baik. Ada loh orang itu yang tahu kok secara pikirannya dia ini lebih baik. Dan dia sadar kalau ini menyenangkan orang atau menyakiti orang. Tapi motivasinya kurang dia. Alah ngapain sih capek-capek melakukan itu, sudahlah. Nah, ini berarti motivasinya kurang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau bahasa agama niatnya kurang kuat. Kalau niat kurang kuat ini kan kamu tahu kamu harus melakukan apa tapi tidak melakukan apa-apa. Atau ya melakukannya setengah hati. Nah, ini namanya motivasi moral. Biasanya ya lawannya kemalasan moral, demotivasi moral. Kamu tidak tahu yang baik dan buruk tapi tidak ingin melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang keempat baru implementasinya. Kalau implementasinya itu gabungan antara tiga tadi plus situasi konkretnya. Jadi ini namanya penerapannya, implementasinya. Jadi sensitivitasmu ditambah kecerdasanmu untuk menilai sekaligus motivasi dalam dirimu, terus dikonkretkan lewat anggota tubuhmu di tengah masyarakat. Ini namanya implementasi. Disitulah perilaku moral lahir. Jadi dipengaruhi oleh empat hal ini sekaligus. Jadi kalau kalian ingin menganalisis perilaku moral seseorang, kalian tinggal bagi, oh sejauh mana dia sensitif, sejauh mana kecerdasan moralnya bekerja, sejauh mana dia termotivasi untuk melakukan perilaku moral itu, dan implementasinya seperti apa. Nah, ini empat hal yang berpengaruh dalam perilaku moral kita. Ya ini yang membuat setiap orang itu bisa beda-beda perilakunya. Karena apa? Sensitivitasnya beda-beda, kecerdasannya juga beda-beda, motivasinya juga beda-beda. Maka keputusan moralmu dengan temanmu, mungkin dengan adikmu, dengan keluargamu bisa saja sangat jauh berbeda. Kenapa?
komponen isi komponen tiga tadi beda. Sehingga implementasinya beda-beda. Oke, baik. Nah, ini silahkan nanti kalian renungkan ya. Perilakumu sejauh mana kamu sensitif secara moral, peka. Sejauh mana kamu cerdas secara moral. Dan sejauh mana kamu termotivasi untuk jadi orang yang bermoral. Ada loh orang yang tidak termotivasi jadi orang yang bermoral. Banyak mungkin orang yang putus asa dengan moral. Alah Pak, saya bermoral, akhirnya saya yang paling sulit. Saya yang paling sengsara. Saya toleran bantu teman, terus akhirnya ya saya susah sendiri, teman-teman ketawa-ketawa enak. Saya paling sumpek misalnya. Terus dia putus asa dengan moral. Ada yang begitu. Nah, silahkan kalian renungi ya. Profil moralitasmu itu bisa diambil dari 4 variabel ini. Lanjut. Jadi perkembangan pikiran seseorang. Oke. Ada fase sensori motorik, ada fase preoperasional, ada fase konkret operasional, ada fase formal operasional. Ini yang ahli pendidikan mestinya ngerti. Dan juga ahli psikologi. Jadi manusia itu dari usia 0 sampai 2 tahun itu era sensorik motorik. Mulai kemampuan motoriknya jalan, kemampuan panca inderanya jalan. Jadi dia mengidentifikasi lingkungan sekelilingnya dengan panca inderanya. Secara motorik, ada yang bilang secara instingtif. Bayi itu kan sampai usia 2 tahun kan mengeksplorasi dunianya lewat panca inderanya saja. Jadi mulai dia melihat, mendengar, membau. Kalau tidak enak dia merasa nangis. Tidak enaknya ya biasanya ya fisikal. Jadi saya tidak tahu apa ada teori yang bilang bahwa bayi itu juga bisa kok Pak sedih, dia bisa juga patah hati, murung misalnya, tidak tahu. Tapi di teorinya biasa ini bayi belum bisa. Bayi itu masih gerak motoriknya yang jalan. Kalau dia nangis itu kemungkinan mungkin dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak enak, dia merasa kesakitan dan lain sebagainya. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Nah, dan yo karena pikirannya masih belum optimal, yo dia jujur apa adanya. Kalau iya, yo iya. Kalau senang ya dia senang. Kalau tidak ya dia apa adanya. Kalau tidak senang ya tidak senang. Tidak ada bayi itu kok basa-basi misalnya. Wah bayinya ketawa terus batinnya bayi, no, aku basa-basi aja cuma. Tidak ada ya dia kalau ketawa saja. Jadi ini era sensorik motorik. Naik satu level era ini usia 2 sampai 7 tahun praoperasional. Ini mulai punya kesadaran diri. Mulai muncul ego, mulai sadar pembedaan antara aku dan orang lain. Mulai muncul pembelaan pada keinginanku dan kepentinganku. Ya 2 sampai 7. Makanya kadang-kadang usia-usia ini itu ya cerewet-cerewetnya, ngeyel-ngeyelnya. Karena akalnya baru hidup, baru sadar, wah aku itu ternyata sosok yang berbeda dengan yang lain. Aku punya keinginan. Aku punya tujuan sendiri. Ya, tujuan hidup yang sejauh kemampuan dia berpikir. Masih untuk mencari senang. Nah, coraknya egosentris. Jadi, mulai bisa ngomong, mulai bisa menerjemahkan realitas dalam kata-kata. Tapi masih egois, level dirinya sendiri saja yang difikirkan. Ini era preoperasional. Makanya kalau ada teman-teman kok sudah besar kok sangat egois, jangan-jangan kamu usia batinmu tidak beranjak dari 2 sampai 7 tahun itu.
Yang dipikir dirinya sendiri, terus tidak pernah mempertimbangkan orang lain. Nah, yang ketiga ada konkret operasional. Kalau ini sudah mulai bisa berpikir cerdas, berpikir kritis. Pikirannya mulai utuh, 7 sampai 12 tahun. Makanya kan ada hadisnya itu kan, anak-anak yang usia 7 tahun mulailah perintahkan sholat. Dia mulai, pikirannya mulai jalan. Mulai bisa diinstruksikan. Mulai bisa berpikir logis. Kalau saya begini, begitu. Nah, ini mulai bisa merancang, enaknya saya itu begini. Biar saya untung begini. Ini usia 7 sampai 12. Usia-usia begini, misalnya kalian suruh apa, biasanya mencari keuntungan konkret jangka pendek. Ayo kamu sholat, nanti tak beliin HP. Itu dia senang. Ayo ikut puasa yuk, nanti kalau bisa sampai maghrib, hadiahnya adalah buka puasa. Berdoa ya. Jadi, ini anak kecil senang. Jadi pokoknya menghitung-hitung apa keuntungan yang dia peroleh karena dia berpikirnya sudah logis. Dan sudah mulai mencair egosentrismenya. Dia mulai bisa merasakan kesenangan-kesenangan dalam berbagi dengan teman. Dengan sesamanya. Makanya usia-usia ini kan dengan temannya sangat kuat ikatannya. Senang-senangnya bermain. Konkret operasional. Nah, puncaknya orang dewasa itu 12 tahun ke atas. Kalau pakai bahasa agama ini saatnya balik sudah. Kalau yang cowok berarti waktunya khitan, waktunya sunat. Nah, ini dianggap sudah matang emosinya dan pikirannya. Sudah mampu berpikir abstrak. Sudah mampu berbagi, sudah ngerti perannya di tengah masyarakat. Ini umur 12 ke atas. Nah, ini boleh kalian cermati ya, kelihatannya kan rentang usia ini mirip-mirip dengan misalnya fikih, antara balik lah, antara dewasa lah, nah ini 12 tahun ke atas. Setelah itu ya sudah dianggap manusia dewasa. Meskipun untuk nonton film dewasa nunggu 17. Sekarang malah ditambah. Sekarang film-film itu tidak 17. Saya lihat tulisannya 18. Saya tidak tahu kalian ada ndak yang sudah ekstra dewasa, berarti kan itu sudah 17, 18 ke atas. Tapi keutuhanmu sebagai manusia dalam berpikir mempertimbangkan itu, kalau pakai teorinya yang biasa ini 12. Jadi matang. Harusnya sejak usia itu kalian sudah dewasa berpikirnya. Meskipun ada saja orang yang sampai mahasiswa semester 5, semester 6 masih seperti umur 2 sampai 7 tahun tadi. Itu kalian perlu pendewasaan diri, mulai agak latihan biar tidak terlalu egois. Baik, saya lanjutkan. Orang itu tambah usia tambah meningkat. Nah, ini nanti ada yang mengkritik, ada juga kok orang itu yang tidak meningkat-meningkat. Sampai usia tua tambah nakal, tambah tidak karu-karuan. Masih ada. Jadi asumsi bahwa orang usianya bertambah, kematangan moralnya bertambah, mungkin perlu dibahas lagi. Nah, setiap tahap punya jenis pertimbangan moral yang berbeda. Tidak hanya konsep moral yang berbeda. Jadi, kenapa sih orang itu nganggap hukuman sebagai porosnya moral atau nganggap keinginan keuntungan sebagai porosnya moral, yaitu jenis berpikirnya, nalar moralnya seperti itu. Jadi ganti level itu tidak selalu modelnya pengembangan, tapi ini ganti cara berpikir moralnya.
Jadi naik level itu berarti berubah cara berpikirnya tentang moralitas. Jadi tidak serta-merta kemudian levelnya naik itu sebenarnya kelanjutan sebelumnya, tapi tidak. Ada juga yang perubahan pemikiran, karena setiap level pemikiran moralnya beda. Nah, ada lagi konotasi di tulisannya Kolbeck itu, ini sifatnya urut. Tidak bisa meloncat, tidak bisa mundur. Jadi ini juga boleh dikritik. Urut itu ya orang itu kalau belum melewati tahap-tahapan moral tadi, tidak mungkin dari level 1 tiba-tiba level 6. Biasanya ya setingkat-setingkat. Logiknya begitu, tapi mungkin kalau dalam agama kan ada orang-orang tertentu itu yang eh, mengalami loncatan luar biasa dari penjahat terus jadi wali juga ada. Dari orang yang amoral jadi sangat bermoral juga ada. Ini loncatan-loncatan. Perlu kalian bahas kembali apa ya sama sekali harus urut dan tidak bisa meloncat, tidak bisa mundur. Ini perlu dibahas lagi. Kemudian ada lagi tahap ini prepoten. Prepoten itu kita sudah bisa kok enam-enamnya itu, cuma yang kita aktualkan yang mana dalam hidup ini. Jadi ini namanya prepoten, itu potensi yang sudah ada dalam diri kita sebelumnya. Kita itu bisa di tahap mana saja. Kita mau 6 sekarang kita mampu. Hanya saja kita mungkin karena berbagai faktor tadi, sensitivitas, pemikiran, situasi, pertimbangan, dan macam-macam. Terus kita masih belum menghidupkan daya kita yang nomor 6. Daya moral yang nomor 6. Kita masih sibuk di daya moral nomor 1 dan nomor 2. Padahal kita bisa kok. Kita itu kan mau curang bisa, mau berpamrih bisa, mau tulus juga bisa. Ya kalau bahasanya Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau takwa bisa, mau fujur bisa. Potensi ada dalam diri kita. Tergantung kita laksanakan yang mana. Dan kata Kolbeck ini universal. Manusia dimanapun ya tahap ini dilewati. Masih berhubungan dengan kepribadian. Kalau ini level aktualisasi dirinya manusia. Jadi moralitas itu kalau di Maslow, Abraham Maslow, ini bukan Maslow membacanya. Maslow itu nama, jangan dibaca Mas itu ya Mas, low itu rendah, jadi Mas yang kelas rendah. Rendah. Maslow itu lengkap. Jadi moralitas berhubungan dengan aktualisasi diri. Manusia yang bermoral baik itu adalah manusia yang mampu mencapai puncak hierarki aktualisasi diri. Kalau di Maslow dulu kan aktualisasi diri itu kan level. Ada level fisik. Ada naik satu level, level kenyamanan, keamanan. Ini dua level pertama ini sebenarnya kebutuhan dasar. Orang kalau terpenuhi kebutuhan dasarnya baru naik ke level rasa memiliki dan cinta. Kalau fisiknya belum beres, sulit naik ke level selanjutnya. Kalau kalian fisiknya sakit misalnya, wah urusan cinta-cintaan nanti dulu lah. Sembuh dulu, sehat dulu. Kenapa? Yang bawah belum terpenuhi. Kalau dalam situasi tidak aman misalnya, dalam situasi perang nyawamu terancam itu ya mbok. Ada orang wirawiri cakep juga tidak di pikiranmu, gimana caranya selamat. Nah, kebutuhan dasar terpenuhi dulu baru naik level. Nah, kebutuhan rasa memiliki, cinta, dan juga penghargaan. Nah, ini levelnya lebih abstrak. Kebutuhan psikologis. Dan puncaknya aktualisasi diri. Di kebutuhan puncakmu itu aktualisasi diri.
Cirinya, ini ringkesan sebenarnya dari ngaji filsafat yang dulu, orang aktualisasi diri itu orang yang pertama mandiri. Berarti dia lepas dari ketergantungan pada apapun selain dirinya sendiri. Itu namanya mandiri. Kalau masih banyak bergantung pada di luar diri, berarti belum puncak aktualisasi dirimu. Kamu itu mampu kok untuk mandiri. Yang kedua, realistis. Jadi menerima kenyataan hidupnya apa adanya. Yang ketiga, problem solver. Mampu menyelesaikan masalah apapun dalam hidupnya. Karena dia mandiri, ya ada masalah, dia selesaikan sendiri. Ada lagi yang menarik menurut saya, punya selera humor yang tinggi. Orang bisa berhumor ria, itu berarti hidupnya nyaman. Jadi kalau kalian sedang sumpek, stres kan diajak guyon susah. Nah, bisa guyon, bisa bergurau, itu berarti kamu bisa menikmati hidup. Tidak mencurang, terus sumpek, terus koyok-koyok hidup itu berat gitu. Nah, berarti kurang aktual hidup. Orang yang menganggap hipno berat itu kan sebenarnya nyambung dengan tadi. Dia belum menerima hidupnya apa adanya. Siapa sih orang yang tidak ada kurangnya? Siapa sih orang yang tidak ada masalahnya? Tapi orang yang mampu memuncakkan aktualisasi dirinya, ya menyadari itu, menerima itu, dan bisa menikmati itu. Makanya bisa bergurau, bisa humor. Nah, ya kalian tetap harus hati-hati ya. Nanti saya sudah bisa humor kok Pak, tapi teman saya tidak. Ya hati-hati kan, nanti humormu dianggap serius sama teman. Yang tidak ngerti humor, tidak bisa humor. Oke ya, baik. Jadi sense humornya tinggi. Kan ada orang itu ya sense humornya tidak terlalu tinggi. Kalau ada orang guyon, dia menangkapnya lama. Yang lain ketawa sudah selesai, dia baru, oh iya, wah, gitu terakhir. Yang lain sudah selesai, kamu baru ketawa. Baru, oh iya, lucu ya, iya. Mikirnya kesuwen, lucunya sudah lewat. Kamu baru tertawa. Nah, ayolah, hidup ini bisa kita nikmati, kita syukuri saja. Orang yang tidak bisa humor, ya kemungkinan sulit mensyukuri hidupnya. Nikmati hidup. Dan yang terakhir tentu saja menghargai proses. Dia sadar kok untuk mencapai apapun ada prosesnya. Tidak ada yang instan. Apapun itu. Nah ini hidupmu nyaman sudah. Nah ini ciri-ciri orang yang mampu mengaktualkan dirinya. Dia mandiri, realistis, problem solver. Selera humornya tinggi dan menghargai proses. Nah, ini beberapa uraian tambahan dari Kolbeck. Tingkat prakonvensional, kata Kolbeck itu dari hasil penelitiannya ya, kebanyakan ada pada anak di bawah usia 10 tahun. Di bawah 10 tahun itu ya berarti ya umur 2 sampai 9 tahun. Yang tadi, hukuman, menghindari hukuman atau mencari keuntungan. Jadi perbuatan moral yang dasarnya hukuman dan keuntungan itu usianya 10 tahun ke bawah. Jadi kalau kalian melakukan tindakan bermoral kok karena ketakutan atau karena mengharapkan sesuatu, ya berarti moralitasmu moralitas 10 tahun ke bawah. Tidak ngomong jelek ya, karena isinya ini semua perbuatan baik. Cuma masih kanak-kanak level. Nah, kalau yang tengah-tengah konvensional, yang mulai berpikir orang lain, ini remaja. Atau orang yang mulai dewasa. Berarti yo ABG dan mahasiswa semester awal lah ya. Kalau yang semester akhir itu mungkin sudah sangat dewasa. Apalagi yang tidak lulus-lulus, itu sudah sangat dewasa sekali harusnya. Jadi tingkat konvensional itu remaja dan orang-orang yang
awal usia dewasa. Yang tadi ya, pertimbangannya yang difikirkan orang lain. Kalau tingkat pasca konvensional, ini orang yang dewasa yang kalau menurut Kolbeck itu 25 tahun ke atas. Kalau di sini ada yang usianya 25 itu berarti sudah dewasa. Makanya menikah itu 25. Berarti kamu dianggap sudah dewasa. Rasulullah nikah ya 25. Itu usia yang sudah matang secara moral. Jadi saatnya ya. Kalau ada yang usia 25, kamu sudah matang, sudah dewasa, sudah boleh nikah. Kalau ada calon. Yo. Ayo kalau ndak ada mau nikah sama siapa? Oke ya. Yo, sunnahnya kalau ikut Nabi kan 25. Jadi kamu kalau 25 nikah itu dapat sunnahnya. Kalau di luar itu berarti bid'ah. Iya kalau kan lawannya sunnah kan bid'ah. Jadi kalau kamu nikah kok, wah saya besok aja Pak 27, oh, bid'ah itu. Sunnahnya 25. Oke, jadi ini hanya orang dewasa. Biasanya yang bisa pasca konvensional. Kata Kolbeck, tahap keenam itu jarang orang mencapai. Yang disebut oleh Kolbeck, orang-orang yang sampai tahap keenam itu Gandhi, Martin Luther King, juga Galileo. Ya mungkin karena siapa Kolbeck kan tidak pernah baca-baca Sirah Nabawiyah, kisahnya sahabat-sahabat, itu ya beliau ngertinya ya orang-orang itu. Bisa dimaklumi. Jadi memang sulit untuk nyampe tahap keenam ini. Orang yang melakukan kebaikan secara tulus. Tanpa pamrih apapun, bahkan juga bukan nama baiknya, juga bukan citranya, juga bukan keuntungan apapun, selain kebaikan itu sendiri biar hidup. Nah, ya kalian harus menuju ke sana, latihan. Karena ini tahap-tahap, ya kalau bisa kalian tuh naik selevel-selevel. Komposisi psikologis kita itu kan isinya tiga. Id, ego, dan super ego. Jadi hidup kita itu ada tiga komponen. Id itu bawah sadar, ego itu kenyataannya, super ego itu ideal-ideal. Termasuk ideal moralitas. Nah, kalau id tidak kelihatan, kalau ego itu diri kita yang kelihatan, kalau super ego itu dari luar diri yang masuk ke dalam diri. Jadi kalau di teorinya Freud kan id itu biasanya muncul secara tidak sadar demi ketika kita ingin senang atau menghindari rasa sakit. Biasanya orang itu begitu mengejar kesenangan atau menghindari rasa sakit, aslinya kelihatan. Kenapa? Dorongan bawah sadar. Misalnya kalian fobia apalah, ketinggian. Oh itu kan kalian selalu begitu tahu, wah ini nanti saya kalau ke sana ada ketemu ketinggian ini saya minggir sajalah. Atau fobia kegelapan, atau fobia. Itu kamu secara instingtif bawah sadarmu nuntun kamu untuk menjauh. Itu kalau ego itu realitas dirimu, kenyataan. Jadi, nah sementara super ego itu moralitasmu. Jadi keinginan untuk jadi manusia yang baik, ideal-ideal yang ada dalam hidup. Nah, kalau itu prinsipnya kenikmatan menghindari rasa sakit, kalau ego itu prinsipnya kenyataan, nah kalau super ego itu prinsipnya moralitas, idealitas. Jadi ini yang main dalam diri kita. Super ego itu ideal. Kalau ego itu real, real, asli. Kalau yang itu kenikmatan, kesenangan, menjauh dari rasa sakit.
Nah, moralitas yang super ego itu biasanya isinya standar-standar. Ini loh yang baik, ini loh yang seharusnya. Oke. Dirimu itu bagian dalam tiga lapis itu. Ada egonya, ada id-nya, ada super egonya. Super ego inilah nanti letaknya moralitas. Standar-standar ideal kebaikan yang kamu akui, yang kamu terima. Jadi ini levelnya seperti itu. Nah, super ego ini loh nanti yang tadi kamu akui, kamu terima itu berkembang, bertahap, sesuai usiamu, sesuai umurmu. Nanti kita lihat ya teorinya eh, siapa Kolbeck ini. Perkembangannya seperti apa. Dan sekarang kamu ada di tahap yang mana. Baik, jadi ini mudahnya dasarnya ini. Berarti nanti kalau pakai Freud ini wilayahnya ada di ranah super ego. Ideal-ideal, standar-standar yang jadi rujukan tindakan. Kalian melakukan apapun, itu kan selain dorongan diri kan juga standar yang kamu pakai. Jadi hidup ideal menurutmu itu yang kayak gimana? Saya kira ini namanya standar. Oke,